Mazmur 119 ayat 37. Yang dapat duluan akan dapat hadiah nonton Cap Gome. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau baca, saudara, jangan balap. Jangan balap. Sama-sama. Nggak ada yang ngejar kok. 2, 3. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Sebetulnya nggak usah diterangkan, saudara sudah ngerti ini, ya. Tetapi saya harus terangkan dalam bahasa Ibrani. Ha'afar ainai mar'ot saf bidrakela hayani. Ya. Kalau orang lain pakai bahasa Arab, saya pakai bahasa Ibrani. Ya. Ha'afar ainai mar'ot saf bidrakela hayani. Sama-sama. Lalukanlah mataku daripada melihat yang hampa. Puji Tuhan. Kita melihat kata yang pertama, lalukanlah. Bahasa Inggris turn away. Jadi asalnya dia lihat ini barang, dia bilang, Tuhan ini yang hampa nih, jauhkan dari saya, gitu kira-kira. Ya. Nah, salahnya kita ini, kita lebih senang lihat yang hampa. Lihat yang tidak ada artinya. Lihat yang tidak berguna. Lihat yang sia-sia. Ya? Lihat yang tidak berguna. Lalu kata lalukan ini, yang dalam bahasa Ibraninya afar, itu artinya membawa jauh. Jadi saya boleh salin gini, Tuhan, bawalah jauh-jauh apa yang sia-sia dari mata saya. Tuhan, jauhkanlah mata saya dari lihat yang sia-sia. Kata yang kedua adalah mata. Bahasa Ibrani pasti saudara bisa mengatakannya. Sama-sama saya. Ayin. Kalau ada ko ayin, itu ko mata namanya. Ayin, sama-sama. Ini artinya banyak ayin ini. 1, mata. 2, kualitas mental. 3, kualitas rohani. Maaf saya mesti gini sebab ada murid sekolah kitab, ya. Dia biasanya mencatat walaupun tidak pernah dibaca. Kualitas rohani atau mata air. Mata air juga ayin, ya, atau sumber. Ya. Nah, mari kita lihat, saudara lihat ke depan. Apa yang kita lihat bisa menjatuhkan kita atau mengangkat kita. Kejatuhan Adam Hawa dari apa? Melihat buah yang tidak boleh dimakan, dia makan juga. Ya. Tapi sebaliknya nanti kita akan lihat orang yang melihat yang berguna, hidupnya pun terangkat. Saudara punya hari depan tergantung dari apa yang saudara lihat sekarang. Jika ku pandang ini dunia. Apa terusnya? Hah? Jika ku pandang ini dunia, terus bisa bikin hatiku selalu gelisah. Angie,
Angie. Aduh, saya itu tahun 74 naik motor Honda. Ya, karena sendiri dari Cianjur sampai Bandung, saya minta teman saya temenin. Baru kenal hari takene. Kata teman saya, ya baturan. Dari Bandung jam 4 sore sampai Jogja jam 5. Gantian, nggak tidur. Begitu sampai di hotel, sudah disiapkan hotel sama adik. Begitu tidur, ada lagu itu, Angie. Angie. Jadi dengan lagu Angie saya tidur, saudara. Saya tak menyangka, tahun 74 lagu Angie saya dengar. Digenapinya oleh Angelina Sondak pada tahun 2012. Angie. Kenapa? Karena lihat, dia itu ratu kecantikan dari Sulawesi Utara. Dia tuh udah bersaksi, saudara, Tuhan Yesus jadikan saya ratu. Saya puasa supaya saya bisa jadi ratu. Dan Tuhan jawab. Tuhan jawab. Tuhan jawab. Dia jadi ratu. Angie. Tapi matanya lihat apel Malang sama apel Washington. Maka dia jadi berantakan sekarang. Makanya saudara, mata itu aduh. Mata. Ya, orang yang suka spy itu namanya mata-mata. Saudara, saudara yang suka SMS, yang suka Twitter, yang suka Facebook, yang suka apa lagi? BBM mah ada di pom bensin juga banyak. BBM, ya. Saudara itu data saudara bisa dicuri. Bayangkan loh, Angelina Sondak tidak pernah bayangkan dia punya SMS bisa dibuka. Seluruh Indonesia bisa baca. Dia punya SMS. Makanya hati-hati. Mending kayak saya, nggak ada telepon, nggak ada apa. Kalau mau ketemu saya, Allah, gitu. Mata ini, kata Yesus, pelita tubuh. Jika matamu gelap, gelap seluruh tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Bukan berarti orang Papua itu matanya gelap. Tidak, tapi biar dia orang Papua, tapi dia bisa bercahaya. Ya, maka ada orang hidup, tapi hidup. Ada orang hidup, kelihatannya mati. Dari apa? Dari cara dia melihat. Mari kita lihat beberapa hal yang sia-sia. Yang kita seringkali nilai terlalu tinggi. Ya, padahal di hadapan Tuhan itu sia-sia. Dalam pengkhotbah, setelah Amsal itu pengkhotbah, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. Kalau engkau bernazar, apa artinya bernazar? Berjanji sama Tuhan. Nih, begini nih kalau bernazar. Saudara yang sembahyang sama Tuhan. Tuhan, kalau mama papa saya, Tuhan selamatkan, saya berjanji. Saya akan begini, saya akan begitu. Tentu yang baik kepada Tuhan. Itu namanya nazar. Tuhan, kalau mak saya terima Yesus, saya mau nyanyi, bersiul di depan jemaat. Tuhan, kalau saya punya dagang diberkati, saya berjanji akan memberi atau membawa persepuluhan kepada engkau. Itu nazar. Dan nazar bukan sama orang, sama Tuhan. Nah, baca ya. Kalau engkau bernazar kepada Allah, jangan menunda-nunda menempatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar, tapi tidak menepatinya.
Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Jangan berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ayat 6 sama-sama. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Ini yang pertama. Saudara tahu bahwa di udara kita ini miliar percakapan orang. Miliar omongan-omongan, semua itu di atas udara. Bayangkan saudara handphone di sini, saudara bisa nonton sepak bola. Di tangan saudara, saudara bisa nonton. Dulu di tangan kita, kaca saudara. Cermin, kalau orang pegang begini artinya ngaca. Gumelis ngacanya. Sekarang saudaraku bisa motret sendiri pakai handphone. Ya, bahkan sekarang Tiongkok menerbitkan, saya baru nonton 2 hari lalu, menerbitkan satu handphone namanya Huawei, itu direndam di air pun tidak apa-apa. Disabunin, dikelantang, masih hidup tetap. Jadi kalau saudara-saudara ke gereja boleh bawa baskom. Handphone saudara taruh aja di baskom. Begitu ada calling, nah itu ada bok, itu ada SMS. Tidak akan mati. Luar biasa sekarang ilmu pengetahuan. Tapi perkataan-perkataan banyak itu sia-sia. Sia-sia. Ngomong apal Malang, apal Washington, apal Malang, Washington, KPK. Sia-sia. Lebih baik jangan ngomong daripada salah ngomong lalu kita ngomong maaf, sorry deh, maaf om. Aduh, saya mau udah banyak maaf bintang di sini nih. Maaf om maaf, om maaf. Udah maaf minta angpau lagi. Om maaf. Sekarang Kyung Hee besok bikin salah lagi. Nanti tahun depan Kyung Hee lagi bikin salah lagi. Cap Gome kapan sih sudah? Hari apa? Hah? Apa? Tanggal 9? Masa tanggal 9? Tanggal berapa sih Cap Gome? Pakai batuk segala. Saya tanya Cap Gome batuk. Tanggal berapa? Tanggal 11? Tanggal 7? 9, 8, 7. Tuh, tanggal 7. Tuh, tanggal 7. Pai Selasa. Tanggal 8. Hei, katu kumain. Protes ikan Cap Gome mah. Ini mata, saudara. Makanya dulu saya kalau pakai naik motor selalu pakai helm yang tutup. Pedih. Kalau kita lari cepat, kalau nggak pakai kacamata nggak bisa lihat. Terlalu cepat nggak bisa lihat. Mesti ada penghalang sebab angin tuh segala apa kena mata kita. Maka saudara harus melindungi mata. Ya. 2 sekarang kita lihat Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kenapa? Sampai Tuhan marah begitu. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin,
buta, dan telanjang. Mereka nggak tahu tuh penilaian Tuhan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi sama-sama minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat.